Ambil pick, kalau bisa pick. Udah hit, proceed, hati-hati. Hit ya, oke. We've lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Ya, balik lagi di Bacot Tacticals bersama gua Fahmi Yusuf dengan callsign Fox 002. Sekarang, tanggal 13 Desember, ini adalah hari sukir di mana anak-anak Airsoft Gun mungkin dari seluruh Jabodetabek atau bahkan luar Jabodetabek itu sukir atau skirmish di Tanjung Priok. Ini lokasinya unik banget ya, karena ada kontainer-kontainer gini. Ini jadi tempat penyimpanan kontainer-kontainer. Gue bersama klub gue bermain di sini sebagai terorisnya. Misi kita adalah untuk planting bom dan kita berusaha untuk ngedefend agar counter teroris tidak mendefuse bom. Posisi tim gue yang namanya El Diablo itu berada di titik selatan, yaitu titiknya di sini ya teman-teman. Jadi ini titik start kita dan kita harus planting bom di lokasi ini. Tapi sebelum itu kita harus menembus pertahanan lawan di tengah-tengah arena. Anjing, Itu kayaknya sniper deh. hati-hati, sini. Ada sniper. Kita harus masuk sana nih. Kita harus masuk sana. Covering fire gimana? Covering fire. Turun gitu. Aduh, nggak dapat. BB lu naik. Dekat aja dulu. Hati-hati. Yes, di titik sini gue berusaha untuk mencari jalan biar gue bisa meng-flanking mereka. Tapi lewat jalur ini sepertinya nggak bisa, karena ada beberapa kontainer yang ketutup dan tidak ada jalan keluar. Cover terus. Yang lagi lari cover. Nggak bakal nyampe, bro. Oh, itu satu nyampe. Hati-hati. Ada yang nyampe loh. Di titik ini gue berusaha untuk memahami lokasinya. Maka dari itu, gue berusaha menyeberang ke dekat teman gue di sisi kanan. Gue harus rata kanan untuk melihat berapa orang atau berapa musuh yang berada di titik seberang. Dan gue mencari jalan, ternyata di sini nggak boleh juga sebenarnya, karena emang itu dibatasi oleh Marshall. Di sini nggak boleh ya? Ketika gue kembali lagi, kami berdua di sini dikunci sama sniper, entah sniper atau DMR. Dan gue harus kembali ke seberang lagi untuk cari jalan dan gue harus flanking. Teman gue memberikan cover fire dan sekarang saatnya gue untuk maju ke depan. Sorry. Ya, Bravo masuk. Bravo berada di kontainer setelah pipa-pipa tempat foto tadi. Nih, Jo. Lu gini aja dikit, tapi lu dari bawah. Ya, tak. Tuh, lu liatin deh dari jauh ya. Nggak apa, hati-hati. Cover dulu. Ya, betul. Dari arah barat kami dikunci. Di sana banyak yang menembak dan disitulah gua harus masuk. Om! Itu dari kiri ada. Yang skopnya jauh siapa? Di situ. Terus daripada lu kesana sulit, nih ambil yang sini. Tuh. Cover teman. Itu cover Mas Mat. Itu lihat kiri. Oke, dari arah barat laut masih ada beberapa musuh, mungkin sekitar 4, dan gua nggak bisa menyeberang begitu aja. Gua harus menunggu momen yang tepat, lalu gua bisa nyebrang, kemudian flanking. Yang itu kan, kontainer itu. kuning ini. Oh, itu iya. Awas, Dek. Hati-hati, Dek. Nah, belum keluar. Ih, kampret. Kita harus nembusin kiri dulu. Ketika keadaan sudah aman, gua harus menyeberang. Sudah tidak ada lagi yang menembak dari arah barat, maka dari itu gua nyebrang. Gue bersama teman gue, Indra dan Bagus, berusaha untuk melumpuhkan musuh di arah barat. Sejauh ini yang kelihatan sih masih 2 orang, tapi kita belum tahu. Maka dari itu gue harus mencoba untuk mendekat lagi. Nah, tahan terus di sini, tahan terus aja. Gue berusaha untuk melakukan suppressing fire, cuman sangat sulit karena mereka memiliki cover yang bagus. Dan gue di titik ini
harus maju untuk lebih mendekat lagi. Maka dari itu teman gue akan memberikan covering fire. Lu perhatiin yang di sebelah kanan. As. 1, 2, 3. Di sini, gue melihat ada persimpangan seperti pertigaan, dan gue rasa gue harus belok kanan ke sini, ke arah utara dulu. Di sini lumayan trik ini, karena di sini banyak banget lumpur yang cukup dalam, mungkin sekitar 10-15 cm. Pergerakan gue cukup terhambat, tapi gue bisa melewati rintangan itu. Satu-satunya jalur adalah ke kiri, yang untuk ke arah barat, tetap. Dan gue tahu bahwa mereka memiliki tempat untuk berlindung di sini. Di sini gue berhasil menghabiskan 4 orang, tapi gue melakukan kesalahan. Ya, gue sudah dikunci duluan ternyata. Maka dari itu di sini gue hit, dan gue harus stay di sini untuk menunggu medik. Medik, ya mana tim gue? Di saat gue berada di sini, temen gue Bagus berusaha mendekat menggunakan handgun, dan dia berhasil hit 1 orang. Namun, dia juga diberikan serangan balik. Gue dan Bagus sudah menunggu sekitar 15 menit, namun medik belum datang. Maka dari itu, kita retreat ke tempat peristirahatan dan lanjut ke game kedua. Di game kedua, goal kita masih sama, yaitu planting bomb dan defend. Tapi, posisi kita start itu berubah. Kita berada di utara, dan lawan berada di selatan. Dan gue bersama teman-teman gue berjalan lurus untuk flanking musuh. Berarti dari sini doang. Tuh yang di tempat Bagus itu loh. Tadi soalnya gue sama Bagus tembus di situ. Iya, tembus di sini. Oke, mereka udah maju. Yuk, kita lanjut. Di titik ini, kerabat-kerabat kita dari tim Bravo lainnya sudah berada di dekat garis depan untuk memerangi musuh. Dan saatnya kami berusaha untuk flanking. Om Indra, mereka udah mulai kontak. Teman kita yang di sebelah sini udah mulai kontak. Dari sini bisa kelihatan jelas banget beberapa musuh sedang berada di titik awal. Aduh, ada Marshall lagi ngalangin. Mungkin ini adalah base-nya mereka. Maka dari itu gue berusaha untuk menembak mereka. 10 meter. Di titik ini, gue memiliki clear shot. Namun, unit gue malfungsi. FMG gue tidak bisa menembak, maka dari itu temen gue yang menembak. Semua. Kok nggak nyala sih? Ambil pick, kalau bisa pick. Udah hit, proceed, hati-hati. Yo. Dan sayangnya gue di flanking dari sebelah kanan. Jadi ternyata yang nyebrang tadi itu tidak hit, dan dia berhasil memflanking gue. Maka dari itu gue harus retreat ke belakang. Cuman di sini kita nggak boleh main dulu katanya. Hah? Nggak boleh main di sininya. Oh, Fikri, kalau bisa pick. Udah nih, bisa back. Udah. Yuk, balik aja ke sono. Menurut Marshall, kita tidak bisa main langsung menembak ke arah base lawan. Maka dari itu kita kembali ke titik tengah dan berusaha untuk menyeberang ke titik planting bom. Lu kelihatan, lu kena tuh. Tuh jauh di sana. Bisa nggak? Nyampe nggak di sana tuh?
Medikin. Nih depan kita nih, hati-hati nih. Gak, kiri itu teman kita. Hit kan? Oh, ini mana tim kita? Hit. Ya, di sini gua kena hit lagi. Nuduk lu. Untungnya teman gua, Dennis, sebagai medic bisa nge-revive gua. Karena gua tahu bahwa lewat situ tidak bisa, kita kembali ke base, Awas, lalu muter lagi. Di sana. Hai. Sini. Jo. Dan kita berhasil ke titik planting bom. Dan di sini sudah banyak teman-teman kita yang berusaha untuk bertahan. Ini ada teman. Ada di mana? Pojokan tempat biru. Oh, itu dia. Gang itu sebelah kanan dari tadi. Di sini terlalu banyak cover, maka dari itu gue sulit untuk memposisikan diri agar gue bisa menembak musuh. Gue bersama Jonathan mulai berjaga di arah timur dan berusaha untuk mencari musuh. Di mana kasih tahu. Ini siapa nih? Ini enggak ada, Mas. Tar. Ada di mana? Di sini persis lu mau tengoknya di selatan kok. Satu orang sini. Satu orang di sini. Di sini gue coba untuk menggunakan handgun, dan di sini gue berhasil hit 2 orang. Hit ya? Oke. Namun setelah ketahuan, mereka semua langsung berjaga-jaga. Maka dari itu gue agak kesulitan. Oke, apa? Sebenarnya di titik ini pertempuran cukup sengit dan cukup berlangsung lama, sekitar 15 menit sampai 20 menit. Kayaknya gue terlalu banyak menghabiskan peluru BB. Tadi gue udah ngis beberapa sih. Wah, habis. Nggak, mereka ngindar semua. Harus ada yang flanking. Guys, semua harus ada yang flanking ke kanan sini. Di titik ini gue sadar bahwa untuk menembus defense mereka itu sulit banget. Maka dari itu, gue harus kembali ke tengah-tengah dan mengarah ke arah selatan. Berharap untuk flanking mereka. Teman-teman. Tapi sayangnya, Sini, teman-teman. kita di sini juga dikunci oleh beberapa player yang menggunakan DMR dan rifle dengan scope jauh. Teman. Di sini gue dan Indra berusaha untuk menembak musuh yang berada di kontainer warna biru. Kalau udah oke bilang. Belum kelihatan. Itu masih ada tuh dia. Jarak cukup jauh, sekitar 40 meter. Jangan terlalu ini, coy. Guys, ada yang tembus di sana. Ada yang tembus di sana. Hei, kalian flanking dari sana. Ada yang tembus. Ada Ya yang betul, tembus di pasukan sana. biru berhasil di-flanking oleh musuh dari arah barat. Wajib beredar. Gila. Kalah lah gua. Lagi-lagi gue menghabiskan peluru BB gue secara percuma. Apa?
di situ ya. Pak, mospet lu panas nih. Ya di kontainer masih ya. Dia sembunyi dia. Dah, males ah. BB-nya habis. Itulah akhir dari game kedua untuk gua, dan gua harus kembali ke safety area karena semua peluru BB yang gua miliki itu semua sudah habis. Game The Priok yang kedua ini sebenarnya ada 3 game. 2 game di siang hari dan 1 game terakhir itu berada di malam hari. Namun karena gua tidak bisa sampai malam, jadi gua hanya ikut 2 game. Sukir kali ini seru banget karena lokasinya yang sangat mendukung, teman-temannya yang sportif, dan marsalnya juga tegas banget. Thank you Porgasi dan sponsor-sponsor yang sudah mensupport acara ini. Sampai bertemu di next skirmish. Gua Fahmi Saisov dengan call sign Fox 002, and I'm signing out, and I'll see you on the field.